Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada Ibu Suparni yang rencana akan membawakan materi IPS kelas 8 dari 8 yang saya bawakan, yaitu 8A, 8B, dan 8C. Untuk 8A, 8B, dan C, serta GHI, itu mungkin anak-anak belum bertemu dengan Bu Parni, maka untuk hari ini perkenalkan, nama saya Bu Parni, kemudian memberikan IPS kelas 3 kelas itu, tetapi mohon maaf untuk darling pada semester ini, itu nanti kelas 8 itu nanti akan dibawakan oleh 3 guru, di mana pembagiannya setiap subbabnya berbeda-beda. Saya mulai dari bab 1. Bab 1 ini disampaikan oleh 3 guru, kemudian sampai PTS. PTS itu tengah semester. Tengah semester itu diperkirakan tanggal 8 September 2020. Kemudian untuk bab 1 ini nanti kita akan membahas interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk yang sub A atau materi yang A itu mengenal negara-negara ASEAN yang dibawakan oleh Bapak Nur Dawam. Kemudian Bapak Nur Dawam itu memberikan materi 1, letak geografis negara-negara ASEAN. 2, letak koordinat ASEAN. Kemudian anak-anak selain menggunakan buku paket yang sudah diberikan oleh sekolah atau dipinjami sekolahan, anak-anak juga dikasih dari pihak sekolahan, yaitu yang namanya modul. Kemudian modul ini itu dibuka yang materinya IPS. Untuk materi IPS itu mulai halaman pertama itu kamu kasih halaman 1 dan seterusnya. Terakhir halaman 16. Karena modul ini belum ada halamannya. Kemudian untuk paket, itu nanti saya ulangi, Pak Nur Dawa memberikan materi yang A. Di mana yang A itu setelah Pak Nur Dawa menjelaskan, itu ada latihannya. Latihannya itu terletak di subbab yang A, modul halaman 7. Silakan nanti dibuka, kemudian dikerjakan di folio. Setelah selesai dikerjakan di folio, anak-anak yang ikut daring kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke guru mapelnya. Seandainya untuk kelas 8A, B, C itu nanti diberikan Bu Parni. Kemudian yang lain mengikuti siapa guru yang mengajarnya. Kemudian untuk yang B, itu nanti akan diberikan oleh Bu Parni membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan hari ini nanti saya akan memberikan pengertian dan faktor pendorong serta faktor penghambat adanya kerjasama. Kemudian yang kedua, nanti saya akan membahas bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, nanti saya tatap muka 2 kali.
untuk yang ketiga dan yang keempat. Silakan anak-anak membuka buku paket dan buku modulnya disiapkan. Kemudian selanjutnya setelah Bu Parni nanti akan diberikan oleh Bapak Sumino. Bapak Sumino itu mendapatkan jatah untuk yang C. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk Pak Mino itu juga ada tugas mandiri modul halaman 16. Tapi besok mengerjakannya setelah Pak Mino menjelaskan. Untuk Bu Parni nanti latihannya, tugasnya itu neng modul halaman 11. Nomor 1 sampai nomor 10. Itu dikerjakan di folio, kemudian difoto, dikirim kepada saya. Kalau kelasnya itu ABC, untuk yang kelas lain mengikuti siapa yang menjadi gurunya. Kemudian kita lanjut lagi. Sekarang saya mulai untuk materi saya, yaitu bab 1 yang B. Saya ulang, bab 1 yang B, saya akan menjelaskan interaksi antar negara-negara ASEAN yang dibawakan oleh Dr. Randa Suparni, MPD. Kemudian pertemuan yang pertama, itu nanti saya akan membahas interaksi antar negara-negara ASEAN. Apa toh itu interaksi? Interaksi itu adalah suatu hubungan timbal balik antara negara satu dengan negara lain yang ada di kawasan ASEAN. ASEAN itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Maka dia dalam arti menggabungkan diri atau menamakan dirinya yang namanya ASEAN. Di slide ini saya berikan contoh. Contohnya di sini ada negara Indonesia, negara Malaysia, negara Myanmar, negara Thailand, negara Filipina, negara Singapura, negara Vietnam, negara Brunei Darussalam, negara Kamboja, dan negara Laos. Di mana di sini ada 10 negara ASEAN. Kemudian antara negara satu dengan negara lain, di sini ada garis yang menghubungkan. Contohnya negara Indonesia, ini ada garis hubungan dengan Singapura. Garis hubungan ini yang saya katakan namanya interaksi. Hubungan timbal balik antara Indonesia dengan Singapura. Baik itu hubungannya tergantung, ada hubungan ekonomi, ada hubungan politik, ada hubungan hukum, dan sebagainya. Jadi, di dalam slide ini, antara negara satu dengan negara lain saling berhubungan. Saya tunjukkan nenggone slide, nenggone gambar, itu tarik-menarik antara negara satu dengan negara yang lain. Ini menunjukkan adanya hubungan, adanya namanya interaksi. Kemudian kita lanjut lagi. Interaksi antar negara. Interaksi antar negara itu pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya antara negara satu dengan negara lain. Contohnya tadi saya berikan contoh Indonesia dengan Malaysia. Itu ada faktor pendorongnya dalam satu kawasan Asia Tenggara.
Faktor pendorongnya yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di suatu negara dengan negara lain itu berbeda. Karena perbedaan sumber daya alam itu antara negara yang satu dengan yang negara yang lain itu harus punya hubungan, harus punya interaksi. Karena apa? Karena setiap negara tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maka perlu dia bekerja sama, perlu hubungan dengan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya, di mana sumber daya alamnya yang berbeda. Contoh, saya kembalikan kepada gambar negara ASEAN. Kemudian contohnya Indonesia surplus mengenai beras. Kemudian Myanmar kekurangan beras. Maka Indonesia harus melakukan hubungan ekonomi, yaitu melalui ekspor beras ke Myanmar. Di sini kan ada interaksi, ada hubungan. Begitu juga dengan negara-negara yang lain. Ini saya contohkan cuma satu. Kemudian yang kedua, faktor pendorong yang kedua, yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah. Dilihat dari letak kondisi geografis. Geografis itu letak yang sesungguhnya. Kalau kita lihat peta ASEAN, itu kondisi geografisnya berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain. Contohnya, letak geografis Indonesia akan berbeda dengan letak geografis Malaysia, akan berbeda lagi dengan letak geografis negara Laos, akan berbeda lagi dengan letak negara Vietnam. Karena letak geografisnya berbeda, selain SDA-nya berbeda, maka untuk daerah panas atau daerah dinginnya atau secara geografisnya juga berbeda, akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kemudian kita lanjut lagi untuk faktor penghambatnya. Faktor penghambat yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Karena negara satu dengan negara lain itu ideologinya berbeda, tidak bisa disamakan, maka salah satu faktor penghambat. Untuk kerjasama mungkin agak sulit, terpengaruh ideologi. Negara satu dengan negara lain berpegang teguh dengan ideologi masing-masing. Maka di sini masuk faktor penghambat. 2. Konflik dan peperangan. Suatu negara pasti adanya konflik atau peperangan pasti ada. Tergantung negara itu ada konflik dan tidak itu tergantung dalam negara itu sendiri. Tapi konflik dan peperangan itu pasti ada masuk di dalam faktor penghambat untuk interaksi negara ASEAN. Karena konflik itu kan harus diselesaikan dengan negara itu sendiri. Yang ketiga, kebijakan protektif. Di sini ada kebijakan yang dilakukan oleh negara itu. Bisa kamu buka di dalam modul. Kamu buka di dalam modul itu di halaman sebentar.
halaman 8. Modul halaman 8. Yang nomor 3. Saya ulang, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Daya saing apa? Daya saing ekonomi. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Itu sudah menunjukkan bahwa kebijakan protektif itu salah satu faktor penghambat adanya interaksi antar negara ASEAN. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Karena setiap negara itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Tidak bisa sama antara negara satu dengan negara yang lain. Maka itu salah satu faktor penghambat interaksi negara ASEAN. Kemudian kita lanjutkan. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Setelah kita melakukan hubungan antar ASEAN, maka di sana akan dirumuskan pasti adanya kerja sama. Pada tahun 2003, Komite ASEAN membentuk penanganan bencana dan membuat program yang dikenal sebagai Program Regional ASEAN. Untuk penanganan bencana yang dinamakan ARPDM. Kemudian negara-negara ASEAN ini akan bekerja sama mengenai penanganan bencana. Contoh, di Indonesia ada tsunami, contohnya tsunami di Aceh. Maka negara-negara lain bisa membantu negara Indonesia baik berupa moral maupun material. Material contohnya, misalkan mendapatkan bantuan dari negara ASEAN tetangga yang berupa mungkin pangan. Intinya pangan itu berhubungan dengan mungkin beras, minum, dan sebagainya lah, banyak. Kemudian kita lanjut lagi, program ARPDM itu salah satunya yaitu 1. Pembentukan kerangka penanganan bencana regional ASEAN. 2. Peningkatan kapasitas. 3. Pertukaran informasi dan sumber daya. 4. Peningkatan kolaborasi dan penguatan kemitraan. 5. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan advokasi publik. Itu untuk pertemuan saya yang pertama. Untuk mengenai tugas dari bab yang B, itu nanti setelah pertemuan yang kedua, saya akan memberikan tugas. Karena ini daring, itu mencakup semua kelas 8, baik dari A sampai ke I. Setelah pertemuan yang kedua, nanti baru ada tugas dari kami. Kami dalam arti Bapak Nurdawam, Bu Supardi, dan Bapak Sumino. Itu namanya tim teaching. Ngeten nggih? Kemudian pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Silakan nanti dibuka-buka bukunya, dibaca.
Kemudian kalau nanti ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.